Yang mulia, kini tiga alam telah damai sentosa. Ribuan kaum datang bersujud memberi hormat. Persembahan dupa terus mengalir tiada henti. Semua ini adalah berkat keagungan yang mulia. Aku, Lin Beixuan, telah melewati lautan darah dan ujian hidup mati di alam fana, hingga akhirnya menjadi kaisar abadi yang menguasai seluruh alam semesta. Saat awal naik tahta, memang masih ada rasa bangga, namun setelah ribuan tahun berlalu, setiap hari hanya mendengar puji-pujian palsu, melihat pesta dan keramaian yang membosankan. Jujur saja, aku sudah sangat muak. Aku akan turun ke alam fana, menyamar dan melihat-lihat. Jika istana langit menghadapi urusan genting, bakarlah dupa untuk melapor. Aku pasti akan mendengarnya. Apa? Alam fana yang energi spiritualnya sangat tipis. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Hei bocah, cepat patuh, serahkan pil pemusat ki dan ilmu pengendali pedang milik Sekte Qingyun. Maka Tuan Besar ini akan membiarkan mayatmu utuh. Jangan harap. Oh, ada pria cantik juga rupanya. Kulitnya halus mulus, bahan yang sangat bagus untuk dikorbankan. Bahaya, cepat lari. HMPH, boleh juga. Kalian bahkan tidak mengampuni manusia biasa. HMPH, cuma manusia fana yang lemah. Mati ya tinggal mati saja. Hahaha, hei si tampan, jangan takut. Tuan Besar ini membunuh dengan cepat, kok. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? AR. Saya, Zhang Fan, berterima kasih atas pertolongan senior. Hanya masalah kecil, berdirilah. Namaku Lin Beixuan. Kau mau pergi kemana? Junior ini sedang menuju kota Qingyun untuk ikut ujian penerimaan murid baru. Jika senior tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Boleh juga. Tidak ada salahnya melihat-lihat. Syukurlah kalau begitu. Luka junior ini tidak apa-apa. Kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Kalau tidak bisa berkultivasi, buat apa kau repot-repot pergi ke Sekte Qingyun? Karena aku sudah berjanji untuk membawa senior ke Gunung Qingyun. Tentu saja aku harus menepati janjiku. Luka sekecil ini saja, sampai membuatmu menangis. Luka kecil. Pergilah. Senior Lin, apa ada yang salah dengan tubuhku? Teknik macam apa ini? Tubuhku rasanya benar-benar berbeda. Tingkat persepsi ini, kekuatan sebesar ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh kultivator tahap pemadatan ki. Senior, aku berutang padamu. Sudahlah, nanti kau juga akan tahu dengan sendirinya. Mereka sekali sangat kasar. Aku, Zhang Fan, tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang senior perintahkan. Zhang Fan rela menerjang lautan api tanpa ragu. Senior, aku. Ini. Naiklah ke kereta. Hiyah. Sepertinya, senior sudah lama sekali tidak mengembara di dunia fana ini. Ya. Memang sudah lama sekali. Senior, alam akan terbagi menjadi 5 wilayah. Timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Wilayah timur tempat kita berada saat ini dipimpin oleh 5 aliran dan 3 sekte besar. Dan Sekte Qingyun adalah pemimpin dari kelima aliran tersebut. Kabarnya, sekte itu dijaga langsung oleh leluhur tahap dewa. Bahkan, ketua sektenya, Master Qingyun, adalah kultivator hebat di akhir tahap jiwa sejati. Oh, begitu. Lalu, siapa yang mendirikan Sekte Qingyun ini? Menjawab senior, sosok yang mendirikan Sekte Qingyun adalah Pri Qingyao, yang namanya mengguncang dunia berabad-abad lalu. Ternyata, dia teman lama. Beliau bangkit dari bawah. Hanya sebagai seorang kultivator pengembara. Dengan pedang Qingyun di tangannya, ia menebas siluman dan membasmi iblis. Hingga akhirnya, mendirikan sekte besar ini. Bagi seluruh kultivator di wilayah timur, beliau adalah sosok Dewi Pujaan. Qingyao.
Gadis kecil itu ternyata sekarang lumayan hebat juga. Senior, Sekte King Yun. Kita sudah sampai. Tempat yang cukup elegan, gerbang selatan istana langit, yang menjadikan galaksi sebagai pilar penopangnya, alam semesta sebagai fondasinya. Gerbang sekte kecil ini tidak ada apa-apanya. Satu jentikan jariku saja bahkan bisa menghancurkan bintang-bintang. Ayo pergi. Hari ini, kamu sudah bisa bergabung dengan Sekte King Yun. Entah kenapa, perasaanku mengatakan kalau senior sepertinya sangat. Senior yakin, orang dengan bakat sepertiku ini sungguh bisa masuk ke Sekte King Yun. Inikah Peri King Yao? Jadi ini yang namanya Peri King Yao. Kenapa masih belum bisa juga? Wah, gadis kecil yang dulunya cengeng, sekarang sudah tumbuh dewasa ya. Oh, pantas saja, kukira siapa tadi? Bukankah ini pemuda kebanggaan dari kota Qingye kita? Si jenius hebat yang cuma muncul 100 tahun sekali. Zhang Fan. Zhang Fan. Oh, Zhang Fan. Hanya bermodalkan kultivasi kondensasi Qi menengahmu yang payah itu. Kau punya nyali datang ke Sekte King Yun. Kenapa? Mau jadi bahan tertawaan semua orang di sini ya? Kak Zhao, jangan bicara begitu dong. Siapa tahu Zhang Fan kesini cuma mau cuci mata dan cari pengalaman. Lagi pula, seumur hidupnya dia pasti takkan pernah punya kesempatan melihat tempat suci para kultivator. Semegah ini. Memangnya ini urusan kalian? Apa kalian pantas mengaturku? Aku cuma merasa, sampah sepertimu tidak pantas berdiri sejajar dengan kami. Kau benar-benar menjatuhkan harga diri kota Qingye kita. Ya ampun, Zhang Fan, jangan-jangan kau merasa terlalu malu karena datang sendirian. Gak usah angkat uang untuk menyewa manusia biasa dari kaki gunung buat jadi pelayanmu. Biar kamu lebih berani ya, jangan asal bicara kau. Cukup, benar-benar menyedihkan. Mencari satu teman sesama kultivator saja kau tak mampu. Sampai harus bergaul dengan manusia biasa seperti ini. Kalau kabar ini sampai terdengar ke kota Qingye, mau ditaruh di mana muka keluarga Zhang milikmu itu? Hahaha, Zhao Tianheng, Li Ruxui, kalian boleh saja menghinaku, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian bersikap kurang ajar pada Senyorin. Lebih baik kalian jaga mulut kotor kalian itu ya. Hah, manusia biasa yang bahkan tak punya energi spiritual sedikitpun. Pantas kau bela mati-matian begini. Kulihat-lihat, kau ini memang makin lama makin tak berguna. Sungguh menyedihkan. Karena bisa melakukan kuat untuk jadi kau sembarangan menarik manusia biasa buat gaya-gayaan. Zhang Fan, kemampuanmu menipu diri sendiri ini sungguh luar biasa. Setidaknya omong kosongmu berkembang jauh lebih cepat daripada kultivasimu. Tutup mulut. Ini adalah area suci sekte. Pertarungan pribadi dilarang keras. Pelanggar, apapun alasannya, akan langsung didiskualifikasi. Murid mengaku salah. Saya sama sekali tidak berniat mencari ribut. Benar, kakak seperguruan sangat bijak. Zhang Fan, anggap saja kau sedang beruntung. Tapi jangan senang dulu. Waktu kita masih panjang. Saat waktunya tiba, aku akan membuatmu dan dia merangkak keluar dari Gunung Qingyun seperti anjing. Senior Lin. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku yang sudah menyeretmu ke dalam masalah ini, membuat Anda ikut dihina tanpa alasan. Tidak apa-apa, itu hanya suara bising dari semut kecil. Seleksi penerimaan murid akan segera dimulai. Mereka yang memiliki akar spiritual tingkat rendah akan masuk ke sekte luar sebagai pekerja kasar. Mereka yang memiliki akar spiritual tingkat menengah akan diterima sebagai murid sekte dalam. Sedangkan untuk akar spiritual tingkat tertinggi, bisa langsung menjadi murid inti dari ketua sekte atau tetua agung. Akar spiritual tingkat rendah, tingkat rendah, tingkat rendah, tingkat rendah. Akar spiritual api tingkat menengah. Zhao Tianheng, akar spiritual logam menengah kelas atas. Nanti, siapa tahu aku akan berbaik hati, mengizinkanmu menyapu daun kering di depan kediamanku. Hahaha. Selanjutnya, Zhang Fan. Hahaha. Hah. Bagaimana mungkin? Akar spiritual kayu tingkat tertinggi, akar abadi tingkat tertinggi yang sangat langka, satu di antara 10.000. Ini, bagaimana mungkin? Sejak kecil aku sudah dites berkali-kali. Jelas-jelas hasilnya selalu tingkat rendah.
Anak ini harus menjadi muridku. Teknik langit biruku adalah pasangan yang paling sempurna untuknya. Tidak, anak ini sangat cocok dengan teknik kehidupan musim semi milikku. Dia sudah sepantasnya berguru kepadaku. Teknikmu itu terlalu tenang dan damai. Itu hanya akan mengumpulkan bakat tajamnya. Kayu bisa menyalakan api. Jika dia ikut denganku dan berlatih api karma teratai merah, pencapaiannya di masa depan pasti akan melampauimu. Datanglah ke puncak teratai merahku. Aku jamin kamu bisa mencapai tahap keabadian dalam 100 tahun. Jangan dengarkan mereka. Datanglah ke puncak Liwang milikku. Aku akan mewariskan ilmu kuno pembentuk fisik dewa padamu, agar tubuhmu tak bisa dihancurkan. Mencapai kesucian sejati melalui kekuatan fisik. Han, bersediakah kamu mengangkatku sebagai gurumu? Bergabunglah dengan puncak Tianquan milikku, dan jadilah murid utamaku. Murid bersedia. Salam hormat, guru. Bagus. Guru, murid masih memiliki satu permohonan. Katakan saja, tidak apa-apa. Orang itu adalah teman murid. Dia yang selalu melindungi murid di sepanjang perjalanan. Usianya baru 17 atau 18 tahun, tapi tubuhnya sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Sama persis seperti manusia biasa. Tapi, karena dia adalah temanmu, maka dia juga merupakan tamu di puncak Tianquan ini. Kamu atur saja sendiri keperluannya. Terima kasih banyak, senior. Hanya seorang manusia biasa. Bagaimana bisa dia membuat pemilik akar spiritual tingkat dewa begitu tunduk dan hormat padanya? Kediaman King Tao ini adalah tempat di puncak Tianquan, yang selain dari aula ketua sekte, merupakan satu dari 3 tempat berlatih dengan energi spiritual paling melimpah. Dari generasi ke generasi, hanya murid utama yang memiliki jasa besar bagi sekte yang berhak tinggal di sini. Karena kamu sudah menjadi muridku, berlatihlah dengan tenang di tempat ini. Segala urusan dan kebutuhan di sini akan diurus oleh murid-murid pelayan. Tempat ini, apakah mulai sekarang ini akan menjadi tempat tinggalku? Energi spiritualnya bahkan ratusan kali lebih pekat daripada di luar sana. Bahkan tempat seperti ini pun, di mata senior, hanya dianggap lumayan saja. Kalau begitu, tempat tinggal senior sebelumnya pasti seindah istana para dewa. Senior Lin, kamar utama ini memiliki energi spiritual yang paling melimpah. Jendelanya langsung menghadap ke lautan awan. Mengenai sebelumnya paling indah. Anda tinggallah di sini. Saya akan tidur di kamar sebelah saja. Bisa tinggal di satu atap yang sama dengan senior. Sudah menjadi berkah yang luar biasa besar bagi saya. Pergilah berlatih. Gunakan saripati elemen kayu ini untuk memupuk benih kehidupan abadi, dan simpanlah di dalam pusat energi dan tianmu. Kenapa? Padahal aku ini punya akar spiritual elemen kayu tingkat dewa. Padahal kemampuanku dan teknik abadian kayu hijau ini adalah pasangan yang sempurna. Tapi kenapa? Kenapa sekadar mencapai tahap dasar saja aku tidak bisa? Mungkinkah 6 jalan nadi dan 3 tingkatan ini aliran energi tertahan? Haruskah kuhentikan lalu kualirkan terbalik? Baru bisa berhasil. Senior Lin. Kalimat pembuka dari teknik kultivasimu itu saja. Sudah salah, ini adalah ilmu warisan utama sekte awan biru yang telah diturunkan selama ratusan juta tahun. Mana mungkin bisa salah, ilmunya memang tidak salah, yang salah adalah pendirinya. Pandangannya di masa lalu terlalu sempit, di dalam tubuhmu mengalir akar spiritual kayu tingkat tertinggi. Kau hanya perlu menggunakan energi dan jiwamu untuk membangkitkannya. Ikuti panduanku, dan cobalah sekali lagi. Senior benar-benar sakti mandraguna. Murid dengan akar spiritual dewa tingkat tertinggi telah kuterima. Muridmu, Zhang Fan, menghadap guru. Terimalah salam hormat dari muridmu ini. Bangunlah. Murid keduaku. Teknik keabadian kayu hijau yang kuajarkan padamu kemarin. Apakah kau sudah mulai memahaminya? Tapi kau tidak perlu terburu-buru. Dulu saja, untuk mencapai tahap dasar, guru butuh waktu 49. Menjawab pertanyaan guru. Murid ini memang bodoh. Tapi syukurlah, aku tidak mengecewakanmu. Tadi malam, murid sudah berhasil menguasai tahap dasarnya. Apa kau bilang? Kau sudah menguasai tahap dasar teknik keabadian kayu hijau? Omong kosong. Asal kau tahu saja, teknik keabadian kayu hijau adalah teknik fondasi utama sekte kita. Teknik ini sangat mengutamakan fondasi yang kuat, membutuhkan ketekunan, bagaikan keresahan yang perlahan bulan baru. Dulu, saat guru mempelajari teknik ini dengan bekal akar spiritual tingkat tinggi sekalipun, aku tetap butuh waktu 49 malam penuh. Itu pun baru bisa menyentuh ambang batasnya saja. Sekalipun kau punya akar spiritual tingkat tertinggi, mustahil kau bisa menguasainya hanya dalam 1 malam. Jika kau memaksakan diri, kayak menguasainya, fondasi kekuatanmu pasti akan menjadi rapuh dan tidak stabil. Itu hanya akan menjadi malapetaka besar bagi kultivasimu di masa depan. Tunggu dulu, fondasinya sama sekali tidak rapuh, malah luar biasa kokoh. Energi sejatinya pun sangat murni dan padat, serta dipenuhi dengan energi kehidupan yang tidak ada habisnya. Seolah-olah kau sudah berkultivasi selama puluhan tahun lamanya. Bagaimana sebenarnya kau bisa melakukan semua ini? Lapor,
Guru, pada awalnya, murid juga berlatih sesuai dengan panduan dasar jurus. Tapi murid terus-menerus gagal. Sampai akhirnya ada Senior Lin. Beliau memberikan beberapa petunjuk kepada murid. Lalu murid mencoba metode baru itu, dan langsung berhasil dalam sekali coba. Senior Lin, pemuda manusia biasa itu, lancang sekali. Di mana manusia biasa bernama Lin Beixuan itu sekarang? Bawa dia menghadapku. Aku ingin lihat, sehebat apa sebenarnya dia. Berani-beraninya dia selancang ini. Menghancurkan fondasi 10.000 tahun milik Sekte King Yun kita. Senior Lin, gawat, ada masalah besar. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Ini tentang guru saya. Beliau mengira Anda menggunakan ajaran sesat untuk menghancurkan fondasi kultivasi saya. Guru sedang marah besar dan berniat menghukum Anda. Mari kita segera kabur dari sini. Suruh dia sendiri yang datang menghadapku. Suruh guru, datang sendiri menemui Anda. Senior Lin, jangan berkata begitu. Guru sedang sangat emosi. Kalau Anda sampai realnya, beliau benar membunuh Anda. Anda cepatlah pergi lewat gunung belakang. Pergilah sejauh mungkin dari sini. Tenang saja, biar saya yang menahan mereka di sini. Aku hargai niat baikmu, tapi itu sama sekali tidak perlu. Pergilah dan sampaikan pesanku. Suruh King Sui datang menemuiku. Anda pergilah. Saya pasti akan menghadap guru dan memohon ampunan. Meskipun harus mengorbankan nyawa ini, saya pasti akan melindungi keselamatan senior. Bocah keparat, apa kau sadar akan dosamu? Hanya seekor semut manusia biasa, berani-beraninya mengotak-atik jurus aliran lurus yang agung dari Sekte King Yun kami. Zhang Fan memiliki akar spiritual dewa yang tidak ada duanya sepanjang masa. Dia adalah harapan sekte kita 10.000 tahun depan. Tapi kau malah menggunakan metode sesat demi hasil instan untuk merusak fondasi kultivasinya yang begitu sempurna. Yang kau hancurkan itu masa depan Sekte King Yun kami. Sudahlah, percuma saja membuang ludah bicara dengan katak dalam tempurung sepertimu. Akan kulenyapkan kau, penipu yang menyesatkan banyak orang. Gawat, guru datang. Rasakanlah kehebatan dari Sekte King Yun kami, jurus sakti yang tiada taranya. Pedang Dewa Kayu Giok, jangankan manusia biasa sepertimu, bahkan gunung besi murni sekalipun, akan hancur lebur menjadi debu dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak bisa bergerak? Dia. Siapa dia sebenarnya? Tidak. Habislah kita. Itu adalah satu-satunya leluhur tertinggi tahap transformasi dewa dari Sekte King Yun, Guru Suci King Song. Leluhur, tolong aku. Bocah ini menggunakan ilmu hitam untuk mengurung muridmu ini, dan menghancurkan fondasi sekte kita. Kumohon agar leluhur turun tangan dan membinasakannya. Orang tua ini yang buta karena telah menyinggung Anda, senior. Leluhur ternyata menundukkan kepalanya. Kesaktian senior benar-benar membuat junior ini tunduk kagum. Namun, jika Anda mengatakan ilmu dasar sekte kami salah, maafkan aku karena tidak bisa menerimanya. Ilmu ini telah diwariskan selama ratusan juta tahun hingga hari ini, dan berisi darah serta keringat dari tak terhitung banyaknya leluhur kami. Senior boleh membunuhku, boleh menghancurkan sekte kami, tetapi menghina ajaran warisan kami. Mati pun aku tidak akan menerimanya. Di mataku, apa yang kalian sebut sebagai ilmu dasar itu, dari akar-akarnya saja, sudah melenceng ke jalan yang sesat. Benar-benar salah. Akar spiritual kayu tingkat tinggi pada dasarnya adalah wadah spiritual yang sempurna, yang menyimpan sepercik energi murni dari pohon suci Jianmu. Kalian malah mengabaikan yang utama dan mengejar yang tidak penting, menggunakan energi spiritual yang kotor untuk membentuk inti baru. Itu sama bodohnya dengan membuang berlian demi mengoleksi kotaknya. Yang kedua, aliran tenaga kalian terbalik. Energi yang mengalir ke titik Tianshu seharusnya menyebar, dan baru bisa menyatu kembali ke asal jika diindahkan di titik Yusen. Kalian mengalirkan energi kultivasi secara terbalik. Energi murni yang seharusnya menyatu di pusat, malah menyebar ke seluruh anggota tubuh. Kelihatannya saja kekuatan spiritual kalian begitu dahsyat, tapi kenyataannya, kekuatan itu goyah seperti rumput liar tanpa akar. Dan metode pembuatan pil 3 kesengsaraan kalian, kesalahannya bahkan lebih parah.
Hambatan saat memadatkan roh inti dulu, serta pertarungan hidup dan mati saat mencoba menerobos ke tingkat transformasi dewa. Ternyata, inilah akar dari semua masalahnya. Pantas saja aku terjebak di tahap akhir roh inti sejak 300 tahun yang lalu. Dan tidak bisa maju satu langkah pun. Setiap kali aku mengalirkan tenaga dalam ke titik nadi Tianshu, selalu terasa nyeri seperti ditusuk jarum. Di dalam kitab kuno sekte ada tertulis, setelah leluhur pendiri naik ke alam dewa, di dalam sekte pernah ada sosok yang hidup hampir 10.000 tahun. Mohon izin bertanya, senior, apakah Anda leluhur pelindung agung yang telah kembali itu? Kalau dihitung dari garis keturunan gadis kecil King Yang itu, aku ini memang benar-benar leluhur kalian. Berdirilah. Generasi muda ini, murid generasi ke-32 dari Sekte Awan Hijau, King Song, bersujud memberi hormat pada leluhur agung. Murid King Yun ini sungguh buta dan lancang karena telah menyinggung leluhur agung. Murid bersedia menghancurkan ilmu kultivasi murid sendiri sebagai hukuman. Niat awalku kesini hanyalah untuk berkelana, bukannya untuk membunuh orang. Lagi pula, kalian berdua ini adalah keturunan King Yao. Ilmu kultivasiku tidak hanya pulih, tapi malah menjadi jauh lebih kuat. Turunnya aku dari pengasingan kali ini, hanyalah sekadar mampir sesuka hati. Mengenai kesalahan kalian hari ini, kita anggap selesai sampai di sini saja. Jangan berani-berani menyakiti senior Lin. Apa aku salah lihat? Van Er, kenapa kamu masih melamun di situ? Leluhur agung ada di depan mata. Cepat berlutut dan beri hormat. Leluhur agung? Siapa yang kakek maksud leluhur agung? Maksudnya, senior ini adalah leluhur agung. Van Er, sosok yang sering kau bicarakan, yang berasal dari puluhan ribu tahun lalu itu, adalah leluhur pelindung yang selama ini menghilang tanpa jejak. Oh, ternyata begitu. Pantas saja dia bisa meningkatkan kualitas akar spiritualku. Pantas saja dia berani bilang kalau metode kultivasi sekte awan hijau itu salah kaprah. Dia itu, sama sekali bukan manusia biasa. Dia itu, leluhur agung. Aku malah membiarkan leluhur agung menemaniku hidup sebagai manusia biasa selama beberapa hari ini. Dan parahnya lagi, aku sok mengajarinya dasar-dasar kultivasi. Aku juga sempat khawatir dia akan dibunuh, sampai menyuruhnya cepat lari. Muridmu, Zhang Fan, sungguh buta dan bodoh. Berkali-kali aku sudah membuat leluhur merasa terhina. Mohon leluhur jatuhkan hukuman padaku. Aku cuma sedang jalan-jalan santai. Kenapa tiba-tiba aku malah jadi leluhur orang lain? Hah, ya sudahlah, karena sudah telanjur dianggap sebagai leluhur. Berdirilah kalian, yang tidak tahu, tidak bersalah. Mulai sekarang, kau tidak perlu memanggilku leluhur. Panggilan itu terlalu mencolok. Panggil saja aku senior seperti biasanya. Baik. Murid laksanakan, murid akan selalu mengingat pesan senior. Soal kejadian hari ini, aku tidak ingin ada orang keempat yang mengetahuinya. Kepulanganku kali ini hanya ingin berkelana sesuka hati. Aku sangat tidak suka diganggu. Mengenai identitas asliku, kalian harus tutup mulut rapat-rapat. Jika sampai bocor, boro-boro membocorkan rahasia, salah bicara sedikit saja, pasti jiwaku akan hancur lebur tanpa sisa. Leluhur agung sudah hidup entah berapa puluh ribu tahun lamanya. Kekuatan dan kemampuannya benar-benar tidak bisa ditebak, meskipun beliau bilang tidak suka membunuh. Tapi kalau sampai membuatnya marah, Junior mengerti. Jika ada sepatah kata pun yang bocor tentang kejadian hari ini, Junior rela jiwa dan raga ini hancur berkeping-keping. Dan dikutuk tidak akan pernah bisa bereinkarnasi selamanya. Ya sudahlah, kalian semua, bubar sana. Jangan ganggu aku yang sedang berjemur santai di sini. Senior, saya pamit undur diri. Teknik fisik abadi Kaisar Biru yang kau latih itu lumayan juga. Kau sudah mencapai 30% tingkat penguasaan. Latihan setengah bulan lagi, kau pasti bisa mencapai tingkat dasar. Bisa mendapat bimbingan langsung dari senior adalah anugerah besar bagi junior. Makanlah, ini pemberian dari si tua King Xuan itu. Daripada dibiarkan menganggur dan terbuang sia-sia. Ketua, apakah Anda sudah mendengar kabarnya tentang Zhang Fan, murid utama yang baru saja diangkat oleh ketua sekte, pemilik akar spiritual tingkat dewa, masa depannya sungguh tak terbatas. Kita harus berinvestasi padanya. Ya, kita harus menanam modal. Sekarang, orang-orang yang ingin menjilatnya sudah antre dari kaki gunung sampai ke puncak. Ketua sekte puncak surgawi telah memberi perintah tegas. Tidak ada satupun yang boleh mengganggunya. Jangankan menjilat, melihat batang hidungnya saja kita tidak bisa. Ketua bilang, daripada memberi barang, lebih baik kita ubah taktik. Kita bereskan masalahnya. Masalah? Dia itu murid inti ketua sekte. Mana mungkin punya masalah? Ya, sekarang memang tidak ada. Tapi, sebelum masuk sekte, dia punya masalah. Paman guru Zhang Fan ini pernah berselisih hebat dengan dua orang dari kampung halamannya. Dua orang itu, yang laki-laki bernama Zhao Tian, dan yang perempuan bernama Li Rusui. Sebelum dia bakal dimulai, mereka secara terang-terangan menghina Zhang Fan dan temannya yang hanya manusia biasa itu. Kata-kata mereka sungguh kasar dan kotor. Kalau saja murid penjaga tidak kebetulan lewat, mereka pasti sudah baku hantam di tempat. HMPH. Ini benar-benar kesempatan bagus untuk membereskan masalahnya. Zhao Tianheng dan Li Ruxue, dua badut tengik itu.
Sangat cocok dijadikan hadiah persembahan untuk Tuan Zhang Fan. Hahaha. Kau juga jangan terlalu tegang. Lagi pula, kejadian itu sudah berlalu setengah bulan. Benar juga, Zhang Fan itu cuma orang kampung yang lagi hoki besar. Punya bakat doang, tapi aslinya cuma pengecut bodoh yang gampang ditindas. Sudah kita permalukan habis-habisan begitu, dia sama sekali tidak berani berkutik. Orang seperti dia, sekalipun nanti jadi ketua sekte, tetap saja pecundang yang tidak berguna. Hahaha, omonganmu benar sekali. Peduli amat dia punya akar spiritual tingkat dewa. Di dunia kultivasi ini, bukankah sudah banyak jenius yang mati muda? Tunggu saja sampai dia menjalankan misi. Kita cari celah untuk membuatnya mati dimakan siluman buas. Tidak akan ada yang bisa melacaknya sampai ke kita. Tapi dia itu murid inti ketua sekte. Banyak orang yang muat melihatnya naik pangkat secepat itu. Kita cuma perlu memanas-manasi situasi. Membunuhnya dengan pinjam tangan orang lain. Bukan rekrut asli. Coba kau pikirkan dulu. Seorang sampah dari desa, tiba-tiba menjadi murid langsung pemimpin perguruan. Kakak-kakak senior di pelataran dalam yang sudah berlatih keras selama puluhan tahun itu. Mana mungkin hati mereka bisa terima? Kau memang selalu berpikir panjang. Atas dasar apa si sampah Zhang Fan itu bisa menginjak kepala kita? Siapa di sana? Sementara itu, di hutan lebat gunung belakang, ada hal penting yang harus dibicarakan mengenai Zhang Fan. Cepat temui kakak senior Li dari pelataran dalam. Maksudmu kakak senior Li Wenshan dari pelataran dalam itu. Ini kesempatan emas untuk menjalin relasi dengannya. Kak Zhao, tempat ini sunyi sekali. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Ayo jalan ke depan sedikit lagi. Karena kakak senior Li sudah meninggalkan pesan. Dia pasti tidak akan menipu kita. Cepat lihat, itu anak serigala bayangan bulan. Gawat, ini perangkap formasi. Siapa di sana? Keluar. Tetua, ini jejak kaki harimau gigi pedang. Cepat laporkan kembali ke perguruan. Murid pelataran luar, Zhao Tianheng, dan Li Ruxue telah mengabaikan larangan perguruan. Mereka nekat menerobos kawasan terlarang siluman buas di malam hari, dan berhadapan dengan siluman tingkat tinggi, harimau gigi pedang. Pada akhirnya, mereka tewas tak bersisa. Junior benar-benar sudah tidak sanggup menahannya. Catur itu ibarat kehidupan. Papan catur ini, sastra tiada aturan pastinya. Gunung ada tinggi rendahnya. Pikirkanlah matang-matang sebelum langkah. Sastra tiada aturan pastinya. Gunung ada tinggi rendahnya. Ini. Junior telah memahaminya. Hambatan tingkat kultivasi selama bertahun-tahun, akhirnya tertembus juga. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda, leluhur. Aku diangkat menjadi diakon Balai Penegak Hukum yang baru. Bagus sekali. Diakon Balai Penegak Hukum. Tapi, kenapa harus aku? Kudengar, saat para tetua petinggi sedang berunding, mereka bilang nama Wenshan itu membawa hoki. Jadi, keputusannya pun langsung ditetapkan. Nama yang membawa keberuntungan. Sastra Zhang Fan. Pasti itu buku sastra Zhang Fan. Hahaha. Hebat, benar-benar luar biasa. Inilah untungnya memiliki ikatan baik dengan calon ketua sekte di masa depan. Hahaha. Selamat, ketua. Selamat. Ketua sungguh luar biasa bijaksana. Anda telah memperhitungkan seluruh karma mereka. Kenaikan tingkat yang tak terduga ini juga merupakan takdir baikmu. Yang mulia, lihatlah manusia itu. Bukankah dia terlihat seperti seekor belalang? Menarik. Hahaha. Menarik, sungguh sangat menarik. Ayo, kita naik ke darat. Kalian masih bisa tertawa. Kakek. Ini jauh lebih menyenangkan daripada meremas mati beberapa ekor ikan. Hahaha. Hentikan. Oh, ternyata ada belalang terbang yang datang. Tahu nggak perasaanku? Membunuh rakyatku. Hari ini, raja ini akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Semut rendahan sepertimu berani mengayunkan pedang pada yang mulia ini. Hari ini juga, akan kubuat kau hancur menjadi debu. Maju lagi. Hahaha. Semut rendahan tetaplah semut rendahan. Sekuat apapun kau meronta, aku akan mengirimmu ke alam baka, Laut Timur. Aura keadilan suci, kita selesaikan dalam satu serangan.
Ini adalah ular. Aku telah membunuh putra naga. Kaukah yang telah membunuh putraku? Anak binatangmu itu telah membantai desaku, membunuh rakyatku. Kematian saja tidak cukup untuk menebus dosanya. Bagus. Bagus sekali, tepat di depan matamu. Akan kubuat kau melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana negaramu? Dan orang-orang yang kau sayangi, ikut mati menjadi tumbal untuknya. Yang mulia, mereka membawa semua anak kita pergi. Pangeran kedua, pangeran keempat, pangeran kelima, dan juga Changle. Cepatlah pikirkan cara. Yang mulia, pergilah ke Sekte King Yun untuk meminta bantuan. Negara Qi setiap tahun selalu memberikan persembahan kepada sekte. Sekarang garis keturunan kerajaan diculik oleh bangsa siluman. Ini sama saja dengan menamparkan wajah Sekte King Yun. Percuma saja. Mereka itu klan naga. Tidak ada satupun yang berani mencari masalah dengan mereka. Yang mulia, yang datang kali ini hanyalah Raja Naga kecil dari Laut Timur. Para pangeran sudah pasti akan mati. Siapkan perahu terbang. Aku sendiri yang akan pergi. Aku, Raja Negara Qi, Tianhong, memohon untuk bertemu dengan Ketua Sekte King Xuan. Kumohon, Ketua Sekte, tegakkan keadilan bagi negara Qi kami. Seluruh harta di gudang negara Qi yang terkumpul selama 1000 tahun. Bersedia kami persembahkan sepenuhnya. Omong kosong. Mereka itu klan naga Laut Timur, hanya demi beberapa manusia biasa. Kau ingin menyeret Sekte King Yun kami ke dalam kehancuran. Pergi, dan bawa mereka kembali. Sekte King Yun kita akan mengurus masalah ini. Ketua Sekte, mohon pikirkan kembali. Mereka itu klan naga. Tidak perlu banyak bicara. Selama ada leluhur di sini, semuanya akan baik-baik saja. Pulanglah dulu. Dalam 3 hari, kami akan pergi ke Laut Timur dan membawa anak-anakmu kembali dengan selamat. Terima kasih banyak, Ketua Sekte. Terima kasih banyak atas kebaikan besar Ketua Sekte. Senior, tolong pergi ke Laut Timur untuk menjemput beberapa orang. Senior. Soal Tianwu itu, di dalam tubuhnya ada seutas aura pedangku. Sejauh mana dia bisa melangkah, itu tergantung pada takdirnya sendiri. Bukankah kau sangat keras kepala? Bukankah kau ingin membalas dendam demi rakyatmu? Sekarang, negaramu hampir hancur. Bagaimana rasanya, dasar sampah? Bagus. Hahaha, aku sangat suka orang yang berpendirian keras sepertimu. Menyiksa orang sepertimu, barulah terasa benar-benar menyenangkan. Pengawal, bawa mereka pergi. Gunakan hukuman paling kejam dari klan kita, hukuman sayatan ribuan jiwa. Aku akan memastikan kau benar-benar menikmati siksaan ini. Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke istana nagaku? King Xuan, dari Sekte King Yun. Kukira dewa dari mana yang datang? Ternyata cuma kau, si pengecut yang bersembunyi di pedalaman wilayah timur, yang menyebut dirinya sebagai pemimpin aliran lurus. Ada apa? Apa Sekte King Yunmu ingin membela sampah-sampah sekarat ini, dan menyatakan perang terbuka dengan klan naga Laut Timurku? Apa kau sanggup menanggung akibatnya? HMPH, berperang, memangnya kau pantas? Kedatanganku ke sini hari ini hanya untuk 2 hal. Pertama, negara bawahanku, para keturunan keluarga kerajaan Qi ini, akan kubawa pergi sekarang juga. Kedua, putramu, Oyun, telah membantai manusia tak berdosa dan melakukan kejahatan keji. Kau harus datang ke gerbang Sekte King Yun, bersujud dan memohon ampun. Jika tidak, tidak akan ada lagi Raja Naga pecundang sepertimu di Laut Timur ini. Beraninya kau mengancamku. Hahaha, hebat. Hebat sekali Sekte King Yunmu. Aku ingin lihat. Apakah Sekte King Yunmu yang akan berjaya di wilayah timur ini, atau aku? Boleh juga nyalimu. Ah, beraninya kau membawa kabur tawananku tepat di depan mataku. Kau benar-benar meremehkanku, ya. King Xuan dari Sekte King Yun, kau pikir urusan kita selesai sampai di sini? Kau tidak hanya menginjak harga diriku, tapi juga kehormatan seluruh klan naga Laut Timur. Aku akan menuntut balas 1000, bahkan 10.000 kali lipat.
Berhenti, siapa yang berani menerobos kediaman Jenderal Besar Ojing? Ini aku, Raja Naga Api Aosan, ada keadaan yang sangat mendesak. Aku harus segera bertemu Paman Agung. Jenderal Besar Ojing. Paman Agung, Anda harus membantuku mencari keadilan. Yuner, dia, putraku Yuner, telah dibunuh. Paman, si brengsek King Xuan itu tidak hanya membebaskan musuh kita, dia juga berani mengancamku. Dalam 3 hari, aku disuruh menikah tanganku sendiri, lalu pergi ke Sekte King Yun untuk bersujud memohon ampun. Dia tidak hanya menghinaku, tapi juga menginjak-injak harga diri seluruh klan naga Laut Timur kita, Paman. Sekte King Yun, jenderal ini pasti akan mencabik-cabiknya menjadi ribuan potongan. Aku sendiri yang akan turun tangan untuk menghancurkan Sekte King Yun yang sombong itu. Agar lenyap tak tersisa dari wilayah timur ini. Ternyata cukup merepotkan juga. Kueku. Hahaha. Ada monster. Ah, dia mau memangsa kita. Tahap kehampaan. Itu naga dari tahap kehampaan. Tuan Senior Guo. Naga itu. Hah. Sepertinya malam ini kita tidak akan makan ikan. Tuh Tuan Senior. Apakah ini naga yang tadi? Bukankah tadi kau bersumbar ingin menghancurkan Sekte King Yun milikku? Kenapa sekarang kau diam saja? HMPH. Jenderal besar tingkat kehampaan ternyata cuma segini saja kemampuannya. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Hamba yang bodoh ini memang buta tidak mengenali kalian. Hamba memang pantas mati. Kumohon, Tuan Senior, demi klan naga Laut Timur, tolong beri sedikit muka pada kami. Terima kasih, Senior. Tapi, apa Anda akan melepaskannya begitu saja? Melepaskan musuh hari ini, hanya akan membawa bencana di kemudian hari. Dia itu cuma cacing kecil yang tidak berharga. Lalu apa serunya kalau langsung dibunuh? Umpan yang panjang baru bisa menangkap ikan yang besar. Jenderal Besar Ojing, Anda kenapa? Ojing, bagaimana kau bisa jadi babak belur begini? Yang mulia, hamba bersalah. Leluhur tua itu mengancam Laut Timur kita. Kurang ajar, sekte manusia rendahan berani sekali bicara sombong begitu. Yang mulia, hamba mohon izin untuk bertempur. Hamba siap memimpin 100.000 pasukan air untuk meratakan Sekte King Yun. Hamba bersedia menjadi barisan terdepan. Yang mulia,
Kekuatan leluhur tua itu benar-benar tidak bisa diukur. Hamba bahkan tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan saat di hadapannya. Hamba khawatir dia sudah mencapai tahap penyatuan tubuh. Atau bahkan, tahap kesempurnaan besar. Sepertinya aku sudah tidur terlalu lama. Saking lamanya, sampai-sampai para semut manusia di benua Giok Timur ini sudah melupakan betapa mengerikannya dikuasai oleh naga sejati. Kalau begitu ceritanya, kalau begitu, ikuti raja ini dan beritahu mereka, siapa yang sebenarnya berkuasa di wilayah timur ini. Yang mulia sungguh bijaksana. Sampaikan perintahku, seluruh pasukan, serang. Target kita, Sekte Qingyun. Ketua, langit. Langit dipenuhi naga. Habislah kita. Ketua Sekte, hahaha, ada kabar yang sangat luar biasa. Menurut laporan dari mata-mata, target Raja Naga Tua itu adalah Sekte Qingyun. Sejak kapan Sekte Qingyun menjadi sepenting itu? Kumpulan orang munafik dari Sekte Qingyun itu pasti mati kali ini. Ketua, bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Sekte Qingyun? Biarkan mereka berdua saling bantai, kita yang akan meraup keuntungannya. Pada saat itu, Sekte Iblis Langit kita akan merebut posisi Sekte Qingyun sebagai penguasa nomor 1 dan menyatukan seluruh wilayah timur. Brilian, benar-benar ide yang brilian, hahaha. Sebarkan perintahku, panggil seluruh tetua dan penjaga. Aktifkan formasi pengorbanan darah 10.000 iblis. Hahaha. Ketua, klan naga sudah mau bergerak. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai mereka berdua sama-sama hancur. Baru kita serang. Bertahan, semuanya harus bertahan. Hah, cuma formasi pelindung gunung rendahan. Berani-beraninya mau menahan raja ini. Kalian telah membunuh keturunan klan Nagaku, dan mempermalukan jenderal besar kami. Dosa kalian, dasar monster keparat. Klan Naga Laut Timur malah melahirkan sampah seperti itu. Dan kalian masih mengganggu datang untuk balas naik. Berani-berani kalian membuat kekacauan di Sekte Qingyun kami. Kalian semua benar-benar cari mati. Sekarang saatnya, raja ini akan merobek mulut sombong kalian, dan menghancurkan seluruh Sekte Qingyun ini menjadi debu. Ini, kekuatan macam apa ini? Apa mungkin ini pusaka pelindung milik Sekte Qingyun? Ini, leluhur. Leluhur telah datang. Leluhur, kita selamat. Jadi, kau yang bernama Aotian, benar, akulah sang raja, membawa pasukan sebanyak ini untuk mencariku. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau lancang pada Raja Naga kami.
Berhenti berlagak hebat. Tutup mulutmu, pasukan kami bahkan belum bergerak maju. Beraninya kau menantang 50.000 pasukan kami bertarung. Pikirkan baik-baik, senior. Klan Naga Laut Timur kami pada dasarnya tidak punya dendam apapun denganmu. Kalian membawa 100 naga untuk mengepung sekteku, dan kau bilang tidak ada dendam. Hahaha, masa bodoh kau ini leluhur macam apa? Hari ini, kalian semua akan mati bersama. Altian. Junior ada di sini. Tahukah kau, saat Auguang menarik keretaku dulu, bagaimana dia memanggilku? Dia memanggilku, Tuan. Junior sungguh tidak tahu. Gayamu datang kemari dengan pasukan sebesar ini, sungguh berlebihan. Kalau aku melepaskan kalian pergi begitu saja, bukankah itu membuatku terlihat terlalu lunak? Yang mulia, klan Naga Laut Timur kami selalu setia pada Anda selama 10.000 tahun. Kumohon, ampunilah kami. Sudahlah, demi Auguang. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Cepatnya dari sini. Kalau klan naga berani berbuat seperti ini lagi, aku sendiri yang akan mampir ke Istana Naga untuk meminum teh. Baik, hamba pasti akan menyampaikan pesan ini. Bersihkan kekacauan ini. Jangan sampai mengganggu acara memancingku besok. Kita menang. Leluhur telah menyelamatkan kita. Kukira kita semua akan mati di sini hari ini. Itulah leluhur agung Sekte King Yun kita. Hebat sekali. Bisa melihat leluhur turun tangan melindungi sekte di kehidupan ini. Sudah 8.000 tahun lebih, baru kali ini kita sekacau ini. Tapi semuanya sangat sepadan. Selama leluhur masih ada, Sekte King Yun tidak akan pernah hancur. Hei, jangan lamun saja. Kalian tidak dengar perintah leluhur tadi. Cepat bersihkan tempat ini. Senior, Anda hebat sekali. Hanya dengan satu ayunan tangan, Anda sudah menaklukkan semua naga itu. Wujud emas raksasa itu bahkan lebih tinggi dari langit. Belum lagi tangan raksasa itu. Guruku dan leluhur King Song sampai bengong melihatnya. Dan lagi, astaga, keren banget. Aku jadi terlalu bersemangat. Sudah bosan ya tinggal di sini. Senior, aku sudah selesai berkemas. Selanjutnya kita mau pergi kemana? Entahlah, kita jalan-jalan santai saja. Benar-benar seperti surga yang tersembunyi. Senior, mari kita lihat-lihat ke keramaian dulu. Baik. Tuan-tuan ini datang dari mana? Apa kalian tersesat? Kami hanya numpang lewat. Niatnya ingin minta semangkuk air minum. Hahaha, air apanya? Kebetulan kami sedang mengadakan perjamuan. Kalau tidak keberatan, duduklah dan makan bersama kami. Maaf jika kami mengganggu. Kehadiran tamu agung. Sungguh membawa kehormatan bagi desa kami yang sederhana ini. Saya adalah kepala desa di sini. Boleh saya tahu siapa nama tuan-tuan berdua? Lin Beixuan, Zhang Fan. Apa ada perayaan di desa ini? Terus terang saja pada kalian berdua. Kami sebenarnya sedang memohon keselamatan kepada dewa. Desa ini sudah dihantui selama setengah bulan. Wang Er tewas, dan kemarin lusa Jandali juga meninggal. Semua orang bilang ada iblis penghisap darah di sini. Kami pun patungan mengumpulkan uang untuk mengundang pendeta dari kuil Maosan guna menangkap hantu itu. Malam ini juga, beliau akan memulai ritualnya. Oh, jadi begitu ceritanya. Silakan duduk dulu, tuan-tuan. Pendeta Tao itu akan segera tiba. Harap bersabar sebentar. Dia datang, beliau datang. Pendeta dari kuil Maosan sudah datang. Selamat datang, Pendeta Hongji. Pendeta, desa kami akhirnya selamat. Membasmi siluman dan melenyapkan iblis. Sudah menjadi kewajiban saya. Kalian semua tenang saja. Malam ini, pendeta ini akan menggelar ritual yang sangat sakti. Tuan Guru, dua orang itu hanya pengelana yang lewat. Mereka tidak mengerti aturan. Mohon Tuan Guru yang berhati mulia memaafkan mereka. Jangan pedulikan orang seperti mereka. HMPH, aku, Kepala Kuil Maosan, adalah kultivator tingkat pembentuk fondasi yang hebat. Di masa lalu, aku bahkan menjadi murid inti dari Sekte Awan Biru. Wah, asal tahu saja, siluman pohon berusia 1000 tahun di Gunung Puncak Hitam dulu. Berhasil pendeta ini bakar menjadi abu hanya dengan 3 lembar jimat api suci. Lalu, hantu air berusia 100 tahun di Sungai Harapan. Langsung hancur lebur jiwanya hanya dengan satu sabetan pedang kayu persiku. Tuan, bagaimana Anda akan melakukan ritualnya? Aha, roh jahat itu selalu mengincar penduduk desa yang sedang sendirian. Malam ini, kumpulkan semua penduduk desa di halaman besar ini. Pendeta ini akan memasang formasi pengunci jiwa 8 trigram di sini. Dengan banyak orang, energi mereka sangat kuat. Roh jahat itu pasti tidak akan berani datang. Tapi jika dia nekat mengantarkan nyawanya sendiri, pendeta ini akan memusnahkannya sampai tak bersisa. Tuan Guru benar-benar hebat dan penuh perhitungan. Dua orang asing itu, saat penangkapan hantu nanti, senjatakan dia punya mata. Suruh mereka pergi dari sini secepatnya, biar mereka tidak kecipratan darah. Oh, kalau mereka berpapasan dengan roh jahat itu, suruh saja mereka diam di pojokan. Jangan sampai mengganggu altar suciku. Kalau sampai mereka mengacaukan rencana besarku, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya.
Mantra suci, segel penjuru langit dan bumi. Formasi pengunci jiwa 8 trigram, bangkit. Dia datang, hantu itu datang. Ah, surga punya jalan tapi tidak kau lewati. Neraka tak berpintu malah kau terjang. Hari ini adalah hari kematianmu. Cepat tunjukkan wujud aslimu sekarang juga. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Kebetulan sekali, aku sedang kehausan. Sepertinya darah seorang kultivator. Pasti jauh lebih lezat daripada darah manusia biasa, kan? M mantra suci, S. Segel penjuru langit dan B. Bumi. Ini. B bagaimana mungkin? Ibu, aku takut. Monster itu mau memakan kita. Kakek pendeta, tolong selamatkan kami. Membasmi siluman dan melenyapkan kejahatan. Melindungi seluruh umat manusia. Sialan kau, makhluk keparat. Selama aku masih berdiri di sini, jangan harap kau bisa melukai satu orang pun di belakangku. Kalau kau mau membunuh mereka, langkahi dulu mayatku. Heh, lumayan menarik juga nyalimu. Sok-sokan mau jadi sang penyelamat. Ya, akan kuremukan kau pelan-pelan. Mahaguru, tolong aku. Aku berhasil membunuh roh jahat itu dalam sekejap. Kita menang. Astaga, kita menang. Tuan Pendeta telah menghancurkan roh jahat itu sampai tak tersisa. Tuan Pendeta, Anda benar-benar pahlawan penyelamat desa bunga persik kami. Lenyap tanpa jejak. Cuma roh jahat rendahan. Dihadapkan pada badai iblis dan bayangan roh jahat, beliau sama sekali tidak gentar, meski nyawa jadi taruhannya. Orang ini jelas bukan manusia biasa. Aku tahu persis sebatas apa kemampuanku sendiri. Melawan monster penghisap darah itu hari ini, sudah pasti aku akan berakhir mati konyol. Pasti beliau yang turun tangan menolong di saat-saat genting tadi. Menggunakan ilmu dewa tingkat tinggi yang belum pernah kulihat untuk menghabisi iblis itu. Aku ini cuma orang beruntung yang kebetulan dapat nama saja. Turunkan aku. Cepat turunkan aku. Saya, Hongki, murid dari perguruan Maosan, bersujud memberi hormat kepada senior. Warga desa sekalian, kalian terlalu menyanjungku. Aku ini cuma pendeta rendahan yang belajar sedikit ilmu dasar, dan ilmu mantra yang masih setengah matang. Kekuatan iblis penghisap darah itu, levelnya jauh berada di atasku. Bahkan menahan satu serangannya pun aku tidak sanggup. Sabetan pedangku yang tadi itu, hanyalah usaha putus asa terakhirku karena aku tahu aku akan mati. Sosok yang sebenarnya menghancurkan iblis itu menjadi abu. Adalah Tuan Senior ini. Ternyata benar Tuan Senior. Kesaktian beliau benar-benar menembus langit dan bumi. Beliau bergerak tanpa suara, tanpa jejak sama sekali. Manusia biasa seperti kita tidak mungkin bisa menyadarinya. Orang tua ini sungguh buta dan bodoh karena tidak mengenali Anda. Tidak perlu sungkan. Aku dan juniorku kebetulan hanya numpang lewat di sini. Terima kasih atas sambutan hangat kalian. Sepiring nasi dan seteko arak sudah cukup menjadi tanda takdir pertemuan kita. Arak bunga persik dari desa kalian ini, sungguh manis dan nikmat. Aku sangat menyukainya. Soal aku yang turun tangan membantu kalian, itu hanyalah hal kecil yang kebetulan kulakukan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Yang mulia, kebaikan Anda telah menyelamatkan nyawa seluruh warga desa bunga persik. Bagaimanapun juga, Anda harus tinggal sehari lagi. Izinkan kami mendirikan monumen keabadian untuk Anda, dan membuatkan patung emas kehormatan. Tidak perlu. Orang yang benar-benar harus kalian syukuri, dan yang pantas dibuatkan monumen adalah dia. Meski tahu dirinya bukan tandingan musuh, namun dia tidak mundur sedikit pun demi melindungi kalian. Monumen ini, dialah yang pantas menerimanya. Saya tidak berani, dunia tidak biasa bawa apa-apa untuk hormat selalu. Sudah, putuskan saja begitu. Pendekar Hong sungguh berhati mulia. Kami semua sangat kagum padamu. Besok, desa bunga persik kami akan langsung mendirikan monumen untuk Pendekar Hong. Di dunia ini, tidak ada pesta yang tak usai. Sudah saatnya aku pergi. Kami haturkan salam perpisahan, yang mulia. Junior haturkan salam perpisahan, senior.
Hahaha. Mungkin ini sudah kehendak langit. Dua buah kenari ini kuberikan padamu. Tukarkanlah dengan sedikit uang perak untuk menyambung hidup. Terima kasih banyak, Tuan yang baik hati. Terima kasih banyak, Tuan. Orang baik hati pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Silakan. Kak Wang, apa kau sudah dengar? Festival Puisi Lampion Naga besok akan dihadiri langsung oleh Baginda Raja. Beliau juga mengundang Sekte Awan Barat dan Perguruan Api Perkobar, serta para guru besar dari Lembah Pendengar Angin untuk ikut menyaksikan. Bukankah isinya cuma sastrawan kolot yang itu saja? Cuma pamer gaya seolah-olah berkelas. Bukan begitu. Acara kali ini benar-benar besar dan belum pernah ada sebelumnya. Yang bisa masuk ke sana hanyalah tokoh-tokoh terpandang yang punya nama. Senior, festival ini kedengarannya sangat meriah. Besok kita juga ke sana untuk melihat-lihat. Hei, saudara, Festival Puisi Lampion Naga itu bukan tempat yang bisa didatangi sembarang orang. Acara ini butuh undangan khusus. Yang bisa masuk hanya anak pejabat atau saudara yang luar biasa kaya. Kalau cuma rakyat jelata biasa, sih, menyentuh pintunya saja tidak akan bisa. Mendengar nada bicaramu yang begitu percaya diri, Tuan Muda, pasti kau adalah salah satu orang hebat itu, kan? Tuan Muda ini bernama Wang Shaoji. Ayahku adalah wakil kepala biro penegak hukum di kota Nanfeng. Hanya beberapa lembar undangan kecil. Sangat mudah kudapatkan. Hahaha. Oh, ternyata Tuan Muda Wang. Maafkan kelancanganku. Karena Tuan Muda Wang begitu hebat, bisakah kau memberikan 2 lembar undangan untuk kami berdua? Hitung-hitung, agar kami, orang kampung ini, bisa ikut memperluas wawasan. Gawat, aku terlalu asyik bermain. Pasti aku akan dimarahi habis-habisan nanti. Dan aku harus minta ayah mencarikanku 2 undangan lagi. Hanya 2 lembar undangan saja, kan? Ambillah. Tuan Muda ini masih punya banyak. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, 2 undangan ini akan kami beli. Saudara, apa kau meremehkanku? Hanya beberapa lembar undangan, tak perlu sungkan. Ayo, kita minum, mari minum. Pria ini benar-benar pria idaman yang ditakdirkan untukku. Ayo pergi, hari sudah mulai larut. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Gadis ini tidak tahu, apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Tuan Muda berbincang di perahu hias, sambil menikmati segelas arak bersama. Berhenti kau. Kau pikir kau hebat hanya karena berwajah tampan? Ya, kau berani mengabaikan Tuan Putri. Maksudku, Nona ini. Berhenti, kalian berdua benar-benar lancang. Berani-beraninya kalian mengabaikan nonaku. Apa kalian tahu, di seluruh kerajaan Langya ini, ada berapa banyak bangsawan dan jenius dari sekte kultivasi yang memohon untuk bertemu nonaku sekali saja, tapi tak pernah bisa. Kalau ku sebutkan, kalian pasti akan mati ketakutan. Kalian cari mati. Hentikan, Xiao Huan. Jangan turunkan derajatmu demi meladeni 2 manusia biasa itu. Itu hanya akan merendahkan martabat kita saja. Besok adalah Festival Puisi Lampion Naga tahunan di kota Nanfeng. Ayahanda Raja juga akan hadir secara langsung. Dilihat dari penampilannya, dia pasti akan hadir bersama keluarganya. Nanti,
Saat dia mengetahui identitas asliku yang sebenarnya, dia pasti akan menangis menyesali kesombongan dan kelancangannya hari ini. Yang Mulia Putri memang sangat bijaksana. Nanti pasti ada waktunya dia menyesal. Kenapa kalian berdua masih mengantre di sini, saudaraku? Aku sampai lupa. Semalam sepertinya aku sudah memberikan 2 undangan kepada kalian, kan? Benar, Tuan Muda Wang. Kami baru saja bersiap untuk masuk. Hanya saja, kami agak penasaran. Bukankah semua undangan Anda sudah diberikan kepada kami? Lalu kenapa Anda sendiri masih berada di luar sini? Hahaha. Astaga, pertanyaanmu itu benar-benar terdengar lugu sekali, kawan. Bagi tuan muda sepertiku, kalau hanya soal undangan, itu sih tinggal sebut saja, langsung beres. Oh, sungguh di luar bayangan kami sebagai orang biasa. Hebat, kami sungguh kagum. Biasa saja, harus rendah hati. Ayo, cepat ikuti aku masuk ke dalam. Yang Mulia Raja tiba. 3 ketua sekte Dewa Agung tiba. Dirgahayu Yang Mulia Raja, panjang umur Yang Mulia. Berdirilah. Festival Puisi Lampion Naga hari ini akan dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama, berbalas pantun dan syair. Babak kedua, merangkai puisi. Hadiah utama bagi yang berhasil merebut gelar Raja Puisi tahun ini, bukan hanya mendapatkan 100 keping emas, tetapi juga akan diangkat secara istimewa menjadi bangsawan. Gelar tersebut akan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun pakaianmu terlihat sederhana, sepertinya kau adalah orang yang sangat terpelajar. Saudaraku, melihat dari wibawamu, kau pasti orang yang berbakat dan berilmu. Bersediakah kau membantu kakakmu ini merebut juara pertama? Boleh juga. Ini adalah karya dari 3000 tahun yang lalu. Pasangan bait tak tertandingi, yang ditinggalkan oleh seorang pertapa yang mengembara. Babak pertama hari ini, adalah membuat bait balasan untuk kalimat tersebut. Hamba yang tua ini punya 1 bait balasan. Sumur bulan memantulkan cahaya bulan, memantulkan bayangan bulan, di dalam sumur bulan terpantul bayangan bulan. Sumur bulan bertahan puluhan ribu tahun. Bayangan bulan pun abadi sepanjang masa. Strukturnya sangat rapi, tapi, membalas kata ribuan tahun, dengan puluhan ribu tahun, pada akhirnya malah turun kelas. Makna kemegahannya jadi hilang. Murid juga punya 1 bait balasan. Menara bintang abadi. Bintang gemintang abadi. Bagus. Tapi terlalu dipaksakan. Kurang ada aura wibawa yang terbentuk secara alami. Saudaraku, apa kau punya cara untuk membalasnya? Kalau kau tidak segera bertindak, hadiah utamanya bisa direbut orang lain loh. Bacakanlah. Kalau tidak ada lagi yang bisa membalasnya, pejabat ini akan mengumumkan putusannya. Semua orang juga tahu, Wang Shaoji itu cuma orang bodoh yang tak berguna. Berani-beraninya dia pamer di hadapan Yang Mulia. HMPH, Tuan Muda Keluarga Wang, apa kau juga punya bait yang bagus? Mengambil air kolam langit, mengambil air dari langit. Kolam langit bertahan sepanjang masa. Air langit abadi selamanya. Menara pemantau sungai bermakna melihat, itu sifatnya pasif. Sedangkan mengambil kolam langit, itu artinya merebut, itu sifatnya aktif. Perbedaan 1 kata saja, maknanya sangat berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Ini sungguh luar biasa. Benar-benar bait abadi yang tak tertandingi. Hebat sekali bait, mengambil air kolam langit ini. Puisi yang bagus, sungguh bagus, hahaha. Cuma begitu saja dia langsung berhasil. Babak kedua, temanya adalah bulan. Buatlah puisi dalam waktu yang ditentukan. Tolong aku, kalau soal membuat puisi, aku benar-benar buta sama sekali. Majulah. Kapan rembulan yang terang ini muncul? Kuangkat cawan arak, dan bertanya pada langit biru. Aku tak tahu, istana di hayangan sana. Malam apakah ini? Manusia merasakan duka dan suka, perpisahan dan pertemuan. Bulan pun ada saat redup, terang, purnama, dan sabit. Kesempurnaan memang sulit dicapai sejak dahulu kala. Namun kuharap, kita berumur panjang. Meski terpisah ribuan mil, kita tetap memandang rembulan yang sama. Bagus, ini benar-benar mahakarya sepanjang masa. Wang Shaoji, kau adalah jenius sejati yang tiada duanya di kerajaan Langya ini. Hadiahkan 100 keping emas, dan anugerahkan gelar kebangsawanan kepadanya. Hamba bersumpah setia sampai mati, Yang Mulia. Sebuah puisi surgawi yang mampu menggetarkan batin para kultivator. Mengapa bisa tercipta dari mulut seseorang? Manusia biasa sama sekali tidak memiliki aliran energi spiritual sedikit pun. Kuberikan kau 1 kesempatan. Buatlah 1 puisi lagi di sini. Sekarang juga. Jika kau tidak bisa membuatnya, maka itu adalah kejahatan karena telah menipu raja.
Kalian yang di meja sana, maju ke depan dan jawab pertanyaanku. Ampuni hamba, Yang Mulia, hamba sungguh tidak tahu apa-apa. Itu dia. Pria berpakaian hijau itulah yang menuliskannya untuk Tuan Muda Wang. Ah, pemuda lancang, beraninya kau tidak bersujud saat melihat Yang Mulia Raja. Dasar anjing penjilat yang bisanya cuma mengibaskan ekor. Masih berani menggonggong di sini. Tutup mulutmu, pengawal. Tangkap dua pemberontak kurang ajar ini. Tunggu sebentar. Siapa kalian sebenarnya? Mengapa kalian berbuat curang di sini? Hanya lewat, karena merasa tempat ini menarik. Cih, sikap acuh tak acuhnya itu. Padahal dia sudah tahu kalau aku ini seorang putri. Tapi dia berani mengabaikanku begitu saja. Lancang sekali pada Yang Mulia. Panggil pengawal pedang kerajaan. Jebloskan kedua orang ini ke penjara bawah tanah. Wang Lei, kenapa kau malah diam saja? Tangkap mereka. Hamba, pengawal pedang Wang Lei, memberi hormat kepada Yang Mulia Dewa dari Sekte Awan Biru. Wang Lei, apa yang kau katakan itu benar, karena kalian sudah bertanya. Maka, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah murid pewaris dari Ketua Sekte Qingyun generasi ke-35. Tuan muda dari puncak Tianquan, Zhang Fan. Hamba, Raja Langya, Tuo Batao, bersujud menghadap Tuan Muda dan Yang Mulia Dewa. Awas, di belakang. Bagaimana bisa jadi begini? Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Hamba yang bodoh ini telah buta dan lancang menyinggung Yang Mulia. Hamba mohon, tolong berbelas kasilah. Tolong selamatkan kerajaan Langya kami. Lepaskan tanganmu. Yang Mulia, mohon redakan amar Anda. Kau ini seorang raja yang terhormat. Di bawah kendalimu ada pasukan pedang dan 3 sekte besar dunia persilatan. Urusan apa yang membuatmu harus mengemis sampai memohon kepada seniorku? Tuan Muda rupanya belum tahu situasinya. Setengah bulan yang lalu, di kawasan 100.000 pegunungan, perbatasan kerajaan Langya, tiba-tiba meledak pemberontakan bangsa siluman. Puluhan ribu monster siluman menyerbu keluar pegunungan dan membantai 3 kota perbatasan. Ratusan ribu rakyat kehilangan tempat tinggal dan hidup menderita. 3 sekte besar sudah bersatu untuk menekan mereka, tapi korban jiwa sangat masif. Pemberontakan bangsa siluman. Lalu, kenapa Sekte Qingyun sama sekali tidak menerima pesan permintaan tolong? Jalur komunikasi sihir kami telah diputus oleh siluman sakti. Belasan kelompok utusan pembawa pesan yang hamba kirim. Semuanya hilang terjadi yang telah salahkan. Tidak ada kabar sama sekali. Kami tidak akan sanggup bertahan melewati bulan ini. Hamba mohon, Yang Mulia, turun tanganlah membasmi para siluman dan iblis itu. Selamatkanlah nyawa rakyat jelata yang tak berdosa. Bangsa siluman? Ya, memang sudah lama sekali aku tidak melihat keberadaan mereka. Karena kebetulan kita menemukannya, ayo kita lihat ke sana. Anggap saja ini sebagai ujian pelatihan tempur untukmu. Baik, senior. Terima kasih banyak, Yang Mulia Dewa. Terima kasih, Tuan Muda. Hamba akan segera menyuruh orang menyiapkan kereta kuda sekarang juga. Mari, hamba persilakan Yang Mulia untuk beristirahat di istana kerajaan. Yang Mulia Dewa, putraku sudah sadar akan kesalahannya. Aku sudah lama melupakan urusan itu. Atas kehendak langit, titah dari Baginda Raja. Mengingat kecerdasan dan bakat luar biasa milik Wang Shaoji. Dengan ini, ia dianugerahi gelar Raja Penakluk Wilayah Selatan, beserta sebuah istana kediaman. Terima kasih atas budi dan kehidupan kedua ini, Yang Mulia Dewa. Si Tuo Batao itu rupanya lumayan pintar juga mengambil hati orang. Setelah tahu kalau Wang Shaoji mendapat petunjuk dari senior, dia langsung diangkat menjadi Raja Muda. Kekuasaan di dunia fana ini, hanyalah seperti kepulan asap semata. Supir gula batu ini kumasak sendiri. Mohon Yang Mulia cicipi. Taruh saja di situ. Yang Mulia, buah pir ini adalah buah spiritual berusia 100 tahun, khas dari kerajaan Langya. Sangat bagus untuk pelatihan kultivasi Anda. Silakan diminum selagi hangat. Aku tidak butuh kultivasi. Yang Mulia, Waner sadar kalau Waner salah. Beberapa hari ini, Waner terus merenung setiap malam. Waner hanya memohon agar Yang Mulia mengizinkan Waner melayani Anda. Kau berisik sekali. Tidak dengar apa kata seniorku. Cepat mundur. Senior, Ketua Sekte Qixia, Periling Suang, memohon izin untuk menghadap di luar. Suruh dia masuk. Baik.
Ketua Sekte Qixia generasi ke-38, Ling Xuang, menghadap Yang Mulia. Datang berkunjung larut malam begini. Ada urusan apa? Saya dengar, Yang Mulia berniat pergi ke pegunungan 100.000 untuk meredam kekacauan bangsa siluman. Saya bersedia memimpin pasukan elit Sekte Qixia untuk mendampingi Yang Mulia dan mengabdi dengan segenap jiwa raga. Apa kau tahu? Jauh di dalam pegunungan 100.000 itu, monster tingkat apa yang bersembunyi di sana? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu, asalkan bisa mengikuti Yang Mulia, meski harus menerjang lautan api dan gunung pedang, saya rela mati dan pantang mundur. Kau lumayan cerdas juga. Ya sudahlah, karena kau memang ingin ikut, maka ikutlah denganku. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Saya pasti akan berjuang sekuat tenaga, agar tidak mengecewakan harapan Yang Mulia. Mundurlah. Besok pagi-pagi sekali, kita berkumpul di pavilion 10 mil di luar kota. Baik, saya mohon undur diri. Pegunungan 100.000 itu sangatlah berbahaya. Apa membawanya bersamamu tidak akan jadi beban. Tidak masalah. Anggap saja sedang membawa pemandu jalan. Saya Ling Xuang, memimpin para murid Sekte Qixia, menghadap Yang Mulia. Ayo berangkat, siap. Berangkat, tujuan kita, pegunungan 100.000. Seluruh murid Qixia, dengarkan perintah, bersiap, jurus pedang penguasa langit. Ilmu pedang Tuan Muda Zhang benar-benar luar biasa. Seolah turun dari kahyangan. Terus maju. Manusia berani-beraninya masuk ke pegunungan 100.000. Kalian cari mati ya? Aura yang sangat mengerikan. Semuanya, hati-hati. Kau sedang bicara denganku. Hanya manusia biasa tanpa kekuatan spiritual. Berani-beraninya besar mulut di hadapanku. Hari ini, kalian semua harus mati. Tingkat inti emas. Masih sangat muda, tapi sudah punya tingkat kultivasi setinggi ini. Sayang sekali, jenius langka sepertimu harus mati di sini. Bos Guo. Ini. Mana mungkin? Kakau ini. Sebenarnya siapa? Air. Ayo pergi. Baik, senior. Yang Mulia Dewa, tidak jauh di depan sana, adalah wilayah inti dari pegunungan 100.000. Apakah kita perlu mengambil jalan memutar? Tidak perlu. Kita terjang langsung saja. Lanjutkan perjalanan. Aura siluman yang sangat kuat. Kekuatan Raja Siluman ini, sepertinya tidak kalah mengerikan dari zombie iblis tadi malam.
Itu serigala iblis, Huang Changyu. Dia ternyata sudah menembus tingkat jiwa sejati. Manusia rendahan, berani-beraninya kalian menerobos masuk ke wilayahku. Hari ini, kalian semua akan jadi makananku. Dasar siluman buas, jangan sombong kau. Hanya kroco tingkat inti emas, berani-beraninya lancang di hadapanku. Mati kau. Cuma seekor anak serigala kecil, sudah berani mengaku sebagai raja di hadapanku. Ayo pergi. Inilah kekuatan dewa dari yang mulia. Oh, halo, dua adik kecil. Kalian kelihatan sangat asing di sini. Pasti bukan penduduk lokal, kan? Kali ini kalian berencana pergi kemana? Jangan-jangan, kalian juga mau pergi ke kota Heisa. Kota Heisa. Adik kecil, dengarkan nasihatku. Kota Heisa itu bukan tempat yang bagus untuk didatangi. Lebih baik kalian putar balik saja sekarang. Memangnya ada apa dengan kota Heisa itu? Kota itu berada di bawah kendali langsung dari Sekte Shenluo. Di sana, tidak ada yang namanya hukum ataupun moral. Tempat itu adalah sarang berkumpulnya semua buronan dan penjahat kejam dari seluruh wilayah timur. Sedangkan kalian berdua, kalian terlihat sangat lemah, seperti mangsa empuk yang menggiurkan. Kalau kalian benar-benar masuk ke kota itu, terima kasih atas peringatannya. Kalau begitu, kita justru semakin harus. Ayo jalan. Kita lihat seperti apa kota dosa yang dibicarakan ini. Ayo masuk. Wah, sepertinya ada pendatang baru. Chen Meiniang, kalau kau tahu diri, cepat serahkan dua pemuda tampan yang berkulit mulus itu. Serahkan mereka, ketua ini sudah mengincar mereka hari ini. Pang Dalong, mending kau ngaca dulu sana. Lihat tampang bancimu yang menjijikkan itu. Kau sama sekali tidak pantas menyentuh. Tamu di penginapanku, pergi sana. Jalan, kau benar-benar cari mati. Manajer Chen, di kota Heisa, kekuatan adalah hukum yang mutlak. Ketua Tang, cepat tangkap mereka. Hehehe. Yahahaha. Coba saja kalau berani. Ketua Sekte Dunia Bawah, Dongfang Yu, beraninya kau membela dua manusia biasa ini, dan mencari gara-gara dengan kediaman penguasa kota. Kau benar-benar melakukan kesalahan fatal. Hah? Hahaha. Apa? Kenapa tingkat kultivasiku anjlok dari tahap inti emas ke tahap pembentuk fondasi? Kekuatanku bahkan turun sampai ke tahap kondensasi Qi.
Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Yuer, dua pemuda di lantai atas itu, benar-benar setampan dewa yang turun dari surga. Kita berdua bagi rata satu-satu ya, biar tidak ada yang rugi. Oke gelombang, bisa membuatmu begitu menghargainya. Sebenarnya tokoh hebat macam apa dia? Benar-benar seperti dewa yang melangkah keluar dari dalam lukisan. Seberapa tinggi tingkat kekuatan spiritualnya? Dia tidak punya kekuatan spiritual apapun. Mereka cuma dua manusia biasa. Kalau begitu, lupakan saja. Aku, sang ketua aliran, tidak tertarik manusia yang mulia bahkan dia sampai 100 tahun. Manusia fana yang rapuh seperti semut. Hei kau, aku, sang ketua aliran, tertarik padamu. Aku jamin hidupmu akan penuh harta dan kemewahan. Hahaha. Kita tidak pantas bersama. Tidak apa-apa, aku sama sekali tidak merasa keberatan. Bukan, tapi aku yang tidak sudi. Apa kau tahu? Kaisar manusia yang kau anggap sangat agung itu, di mata sang ketua aliran ini, hanyalah seperti seekor semut yang bisa kuremukkan kapan saja. Lalu, apa kau juga tahu? Dirimu ini di mataku, hanyalah seperti debu yang tertiup angin. Sangat kecil dan sama sekali tidak berarti. Bocah, jangan anggap perasaanku yang menghargai bakatmu ini sebagai alasan untuk bersikap kurang ajar dan seenaknya sendiri. Tunjukkan sikap yang baik malam ini, maka semua kesalahanmu sebelumnya akan kuampuni. Berhenti di situ. Jangan-jangan kita telah menyinggung orang yang salah, iya. Dilihat dari penampilannya, tuan muda berdua ini pasti pendatang dari luar kota, kan? Sebagai tamu terhormat, bagaimana kalau masuk dan main beberapa ronde? Rumah judi tuan putih kami ini adalah tempat di kota iblis hitam. Yang paling adil untuk bermain. Ah. Anak muda, dengarkanlah nasihatku. Berhentilah berjudi. Tempat ini adalah lubang tanpa dasar. 10 kali main, 9 kali kau pasti kalah. Cepatlah pergi dari sini. Lalu kenapa kau sendiri masih berjudi? Yah, kalau aku sih sudah tidak tertolong lagi. Sekarang, berjudi adalah satu-satunya arti dalam hidupku. Kalau hari ini kau bisa mengambil kembali semua batu spiritual yang telah kau hilangkan dan memenangkan semuanya kembali. Apa kau masih mau terus berjudi? Jika hari itu benar-benar tiba, aku, Wang Lao, bersumpah demi langit, aku akan meninggalkan kaki berjudi lagi selangkah pun. Aku akan mencari tempat yang tenang dan indah untuk fokus berkultivasi. Mulai sekarang, ikuti taruhanku. Kemanapun aku bertaruh, kau ikut bertaruh di situ. Taruhan ditutup, angkat tangan kalian. Buka, 6 poin. Hahaha. Buka, 9, 9 poin. 9, keluarlah angka 9. Buka. Aduh. Sialan. Wah, dia benar-benar sakti. Curang, dia pasti bermain curang. Mereka semua bilang aku bermain curang. Kau adalah bandarnya. Menurutmu, apa aku bermain curang? Mungkin saja keberuntungan gila seperti itu memang bisa terjadi. Tuan ini sama sekali tidak bermain curang. Sekarang modalmu sudah kembali. Saya tidak akan berjudi lagi. Junior ini tak akan pernah berjudi lagi. Terima kasih banyak, senior, atas kesempatan kedua ini. Ambillah semua uang ini untukmu. Senior, tolong tunggu sebentar. Junior ini bersedia mengikuti dan mengabdi pada senior. Takdir pertemuan kita hanya sampai di sini. Jaga dirimu baik-baik. Tempat ini sangat membosankan. Ayo kita pergi. Senior. Melihat kontur tanah dan aliran energi spiritual di tempat ini, seharusnya kita sudah memasuki wilayahnya.
Mari kita terus maju. Senior, ada sebuah desa di depan sana. Ayo kita lihat-lihat ke desa itu. Mungkin kita bisa meminta sedikit air minum. Permisi. Maaf, ada keperluan apa tuan muda berdua datang kemari? Saudara, tidak perlu gugup begitu. Aku dan temanku hanya kebetulan lewat sini. Melihat hari sudah mulai gelap. Bolehkah kami meminta semangkuk air untuk diminum? Tentu saja boleh. Hanya saja, maaf jika kami menjamu tuan berdua dengan seadanya. Sedang dalam perjalanan jauh, bisa mendapat semangkuk teh panas untuk melepas dahaga. Kami sudah sangat berterima kasih. Silakan masuk, tuan berdua. Anak muda, kulihat kau begitu tekun belajar. Apa kau sedang bersiap untuk ujian negara? Benar, Tuan. Beberapa hari lagi adalah ujian tingkat kabupaten yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Saya sedang bersiap untuk pergi mengikuti ujian tersebut. Ayah, Ibu, kalian sudah pulang. Rumah kita kedatangan 2 tamu agung yang sedang dalam perjalanan. Astaga, ternyata ada tamu agung yang datang. Silakan duduk, Tuan, Goudan. Layanilah tuan-tuan ini dengan baik. Ibu akan pergi menyiapkan makanan sekarang. Mendengar logatnya, tuan berdua sepertinya bukan penduduk asli sini. Kami datang dari tempat yang jauh, berniat pergi ke kota kabupaten terdekat untuk berdagang kecil-kecilan. Wah, kebetulan sekali. Yang paling dekat dari sini adalah Kabupaten Kinsan. Jika tuan berdua tidak keberatan, bagaimana kalau berangkat bersama putraku saja? Di perjalanan nanti, kalian bisa saling mendadak satu sama lain. Saya lumayan hafal dengan jalan pegunungan di sekitar sini. Saya bisa menjadi penunjuk jalan untuk tuan berdua. Kalau begitu, kami sangat berterima kasih. Kebetulan kami juga membawa kereta kuda. Besok kita bisa berangkat bersama-sama. Ini juga bisa menghemat tenaga saudara agar tidak kelelahan berjalan kaki. Terima kasih banyak, Tuan. Suamiku, menurutmu, kedua tuan itu bukan orang jahat, kan? Perjalanan ke kota kabupaten itu kan sangat jauh. Apa tidak akan terjadi hal buruk pada anak kita? Ah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Melihat kedua tuan itu saja sudah jelas. Mereka adalah keturunan keluarga terpelajar yang berbudi pekerti baik. Mana mungkin mereka itu orang jahat? Sudah, cepat pergi dan bersihkan kamar tamunya. Ini pasti barang tamu kita yang tertinggal. Suamiku, coba kau lihat ini. Sepertinya ada tulisan di atas benda ini. Tapi aku tidak bisa membacanya. Sedikit uang ini. Hanyalah sekadar tanda hormat kami. Istriku, kita tidak boleh menyentuh uang ini sepeser pun. Simpan semuanya. Goudan, untuk meraih gelar nanti, masih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Besok adalah hari ujian tingkat kabupaten. Hari ini kita harus pergi ke kantor kabupaten dulu untuk memverifikasi identitas dan mengambil nomor ujian. Tidak usah buru-buru. Mari cari tempat menginap dan isi perut dulu. Li Heng, ayo kita jalan-jalan di luar, menikmati suasana dan budaya kota kecil ini. Saudara Lin, Saudara Zhang, saya benar-benar minta maaf. Saya ingin memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa ini untuk mengulang pelajaran lagi. Jadi, saya tidak bisa menemani kalian. Baiklah, kalau begitu belajarlah dengan baik. 10 tahun belajar keras tiada yang peduli. Sekali lulus ujian, namamu akan dikenal seluruh dunia. Tuan Huang, maaf mengganggu selarut ini. Kepala keluarga Liu, apa maksudmu ini? Keluarga Liu kami punya anak muda yang kurang berbakat. Liu Kai juga mengikuti ujian tingkat kabupaten kali ini. Saya harap Tuan bisa mengaturnya di daftar peringkat akhir nanti. Dan menempatkan namanya di urutan pertama. Kurang ajar, memanipulasi ujian kekaisaran. Adalah kejahatan besar yang bisa memusnahkan 9 keturunan. Tuan Huang, tolong redakan amarah Anda. Liu Kai adalah adik kandungku. Wen Tian sering mengirim kabar, menanyakan keadaan adiknya. Tuan Huang, Anda tentu tidak ingin melihat seorang murid luar sekte surgawi yang masa depannya cerah, marah karena urusan adiknya tidak berjalan lancar, bukan? Aku. Jika kau berani. Ah.
Ar. Ah. Ar. Li Hang itu sangat jenius. Siapapun yang berakal pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ahahaha. Senior, kenapa nama Li Hang tidak ada di papan peringkat ini? Menarik. Hanya seorang murid luar dari Sekte Pedang Langit. Saudara Lin. Saudara Zhang, aku gagal masuk daftar. Anggap saja hari ini aku sedang sial. Ayo kita pergi dari sini. Hah? Kenapa harus pergi? Karena kita sudah saling kenal. Aku pasti akan membantumu mencari keadilan. Jangan lakukan itu. Keluarga Liu punya pelindung seorang master. Aku tidak mau menyeret kalian ke dalam masalah. Bagaimana kalau tahun depan dia berbuat licik lagi padamu? Tuan Huang, kali ini semua berkat bantuan Anda. Ah, bukan masalah besar. Pengawal, turunkan daftar pengumuman ini. Tuan muda ini mau membawanya pulang dan membingkainya. Dari mana datangnya orang-orang tak berguna ini? Apa kalian tidak lihat? Wah, bukankah ini Li Hang, cendekiawan nomor 1 di Kingsan? Kenapa namamu bahkan tidak masuk dalam daftar? Kau lihat nama di urutan pertama itu. Seumur hidupmu, kau hanya ditakdirkan menjadi petani kotor rendahan. Dasar dua orang bodoh yang saling bersekongkol. Berhenti di situ. Kultivator liar dari mana kau? Beraninya kau menghina pejabat kerajaan, memangnya kau pantas. Habislah kau, beraninya kau memukul pejabat kerajaan. Yang mulia Raja Negara Zhao kami adalah seorang ahli inti emas. Beliau pasti akan menghancurkan jiwa dan ragamu sampai lenyap tak bersisa. Kalau begitu, aku jadi ingin lihat, apa rajamu itu benar-benar punya kemampuan sehebat itu. Yang mulia Raja. Bawahanmu bilang, kau mau menghancurkan jiwa dan ragaku. Sekarang kau sudah di sini. Silakan saja coba. Kekuatan ruang dan waktu. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Dewa Agung. Junior ini, penguasa negara Zhao, Zhao Wuji, memberi hormat kepada senior Dewa Agung. Entah di mana junior ini telah menyinggungmu. Tuan Muda Liu, cepat lari, sebut saja nama kakakmu. Cepat jadikan Sekte Pedang Langit sebagai tamengmu. Yang mulia Kaisar pasti akan membunuhnya. Aku memang sengaja mempermalukan Sekte Pedang Langit. Biar kulihat, siapa yang berani. Ini adalah lencana milik kakakku, yang melambangkan keagungan Sekte Pedang Langit. Zhao Wangqi, kau ini cuma raja yang didukung oleh Sekte Pedang Langit kami. Melihat lencana ini. Ah, sepertinya Sekte Pedang Langit ini punya posisi yang sangat tinggi di hatimu. Ya, karena kau begitu merindukan kakakmu. Maka hari ini, aku akan membawa semua orang dari Sekte Pedang Langit langsung ke hadapanmu. Biar kau bisa membuka matamu lebar-lebar. Ternyata. Ini kekuatan ruang dan waktu, senior. Bukannya kau tadi mau memanggil bala bantuan. Sekarang, kakakmu, guru dari kakakmu, leluhur sekte dari guru kakakmu, dan sesepuh tertinggi dari leluhur guru kakakmu. 4 generasi berkumpul semua di sini. Semuanya sudah kubawa kemari dengan rapi. Coba kau tanya pada mereka, siapa yang berani menolongmu? Orang ini membawa lencana Sekte Pedang Langit kalian, hanya untuk mengancam seorang raja. Bahkan dia berani bersikap kurang ajar pada senior kami. Senior, kami sungguh dijebak. Junior ini gagal mendisiplinkan bawahan. Saya pasti akan membersihkan sekte dari pengkhianat ini. Dan memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan untuk senior. Junior memberi hormat pada senior dewa. Sudahlah.
Li Heng, kemarilah. Nilai ujianmu telah dirampas oleh orang lain. Sekarang, bagaimana kau mau menyelesaikannya? Raja Zhao kalian ada di sini. Kalau kau punya permintaan, katakan saja langsung padanya. Dewa, yang mulia, hamba tidak menuntut hal lain. Hamba hanya memohon agar nilai ujian daerah hamba dikembalikan seperti aslinya. Dan kembalikan posisi juara pertama yang memang hak hamba. Agar hamba berhak mengikuti ujian tingkat provinsi. Itu saja sudah cukup bagi hamba. Tuan Muda Lin, Anda terlalu sungkan. Ujian tingkat daerah apanya? Mana bisa begitu? Tuan Muda Lin itu sangat berbakat. Dia adalah jenius tiada tanding yang jarang muncul dalam 1000 tahun di negara Zhao kita ini. Kami telah memutuskan, bebaskan Tuan Muda Lin dari seluruh proses ujian. Langsung rekomendasikan dia ke ujian istana. Bakat Tuan Muda Li yang pantas menjadi sarjana utama ini sungguh luar biasa, sampai bisa mengguncangkan langit dan bumi. Jika sampai tersia-siakan, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Pedang Langit kita. Tindakan senior ini benar-benar telah menyelamatkan Sekte Pedang Langit kita dari kehancuran. Benar sekali. Sudahlah, soal bagaimana rincian pelaksanaannya, itu urusan kalian. Aku hanya peduli pada hasilnya. Selama hasilnya adil, dan Li Heng bisa mengambil kembali apa yang menjadi haknya, maka itu sudah cukup. Senior tenang saja, pasti akan sangat adil. Hamba mohon pamit, jangan merusak pemandangan di sini. Pergilah. Hahaha. Zhao kecil, kau tetaplah di sini dan awasi langsung semuanya. Bukan hanya harus memastikan Tuan Muda Li ikut ujian kekaisaran, tapi kau juga harus memuluskan jalannya di setiap tahap ujian. Dari ujian daerah, ujian provinsi, hingga ujian sana. Kau harus menjadikannya lulusan terbaik. Tapi senior tadi khusus menekankan soal keadilan. Kalau kita bermain curang dan mengatur kelulusannya, bukankah itu melanggar maksud keadilan yang senior inginkan? HMPH. Dengar. Ucapan senior adalah aturan mutlak. Selama itu menguntungkan senior, dan bisa membuat orang-orang di sekitar senior senang, maka itulah wujud keadilan yang paling sejati di dunia ini. Tuan Muda Li mendapat juara 1, itu sudah sepatutnya. Bahkan sekalipun dia mengumpulkan kertas kosong, kau tetap harus memujinya sebagai sebuah mahakarya. Teguran leluhur sangat benar. Junior mohon undur diri. Hahaha. Keluar kalian semua. Lancang sekali kau. Aku ini kepala keluarga Liu. Keponakanku adalah Liu Wentian, murid luar dari Sekte Pedang Langit. Kalau kau masih sayang nyawa, bocah itu sudah lama mampus. Bahkan leluhur Sekte Pedang Langit sekalipun. Sekarang rasanya ingin membinasakan keluarga Liu kalian sampai jadi debu. Dan aku adalah Raja Zhao yang selalu kalian remehkan dan sebut hanya tahu memungut pajak itu. Dosa keluarga Liu sudah tak terampuni lagi. Hari ini, raja ini akan menegakkan keadilan atas nama langit. Budi besar tuan-tuan, sungguh luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Kalau bukan karena kalian berdua yang turun tangan, masa depan saya pasti sudah hancur. Sudahlah, ayo bangun. Ini memang sudah rezekimu. Langit selalu membalas kerja keras. Kau punya bakat dan tekad yang pantang menyerah. Kemampuanmu tidak seharusnya terkubur begitu saja. Apa kau mau pulang untuk membawa kabar baik ini? Benar tuan, sudah berhari-hari saya meninggalkan rumah. Ayah dan ibu pasti sangat mengkhawatirkan saya. Pergilah, hati-hati di jalan. Ingat, tetaplah teguh pada pendirianmu. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Baik, Tuan. Tuan Muda Li, Anda mau pulang ke desa Lausan, kan? Kebetulan sekali, raja ini juga sedang ingin turun ke desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Biar raja ini saja yang mengantarmu. Mana boleh begitu, Yang Mulia, hamba sungguh tidak berani. Tuan Muda Li ini kan pilar masa depan negara. Kalau sampai Anda terluka sedikit saja di jalan, negara Zhao kita yang akan rugi besar. Yang Mulia mau apa? Hehe. Tuan Muda Li, pegangan yang erat ya. Hia. Senior, bukankah sikap Raja Zhao barusan itu agak berlebihan? Bagi dirinya, itu mungkin adalah keputusan paling cerdas yang pernah ia buat seumur hidupnya. Sudahlah, kita juga harus segera pergi. Kita mau kemana lagi setelah ini? Senior, jalan kuno Gunung Yin ini terasa sangat aneh. Aura mematikan dari prasasti darah ini terasa begitu pekat. Sepertinya berbahaya. Tidak apa-apa. Ayo lanjut jalan. Tapi, apa yang perlu ditakutkan? Ayo jalan. Senior, di depan ada yang sedang bertarung. Ingat, sepertinya hari ini, ayah tidak bisa melindungimu lagi. Nanti, ayah akan bertarung mati-matian untuk membuka jalan keluar. Kau harus melarikan diri. Ayah, aku tidak mau pergi. Aku tidak akan meninggalkan ayah sendirian. Jangan bodoh. Kalau kau mati, garis keturunan keluarga Linghu akan terputus selamanya. Dengarkan kata-kata ayah. Aku akan bertarung sampai mati dengan kalian. Tunggu sebentar lagi.
Tangkap mereka hidup-hidup. Beraninya 2 ekor semut kecil menerobos masuk ke wilayah klan serigala langit kami. Ingin tahu siapa aku, sang pelindung ini? Lebih baik kalian menyerah saja sekarang, supaya aku tidak perlu repot-repot turun tangan. Jangan harap bisa lolos. Kalian sendiri yang memilih mati konyol. Hahaha. Hati-hati. Boleh juga. Ini cukup menarik. Habislah kita. Kita jatuh ke tangan klan serigala langit. Kita pasti mati. Ya Tuhan, pewaris keluarga Linghu akan hancur. Ayah, aku tidak mau mati. Untuk apa menangis? Adik kecil, apa kau tahu tempat apa ini? Ini adalah formasi pengorbanan berdarah 10.000 roh milik klan serigala langit. Mereka menangkap dan membawa kita ke sini, hanya untuk memeras esensi darah kita sebagai tumbal formasi. Bahkan kultivator agung di tahap jiwa sejati sekalipun, hanya akan menjadi tikus yang terperangkap jika masuk ke sini. Lalu kenapa? Kau tidak takut? Memangnya apa yang perlu ditakutkan? Inikah tumbal yang ditangkap hari ini? Kualitasnya lumayan juga. Darah dari jantung kultivator tahap inti emas memang yang paling murni. Cangking, beraninya kau menyentuhku. Kalau kau membunuhku, Sekte Pedang Langit tidak akan pernah melepaskanmu. Sekte Pedang Langit? Heh, sombong sekali. Sayang sekali, tempat ini adalah pusat wilayah ras siluman. Bahkan jika ketua Sekte Pedang Langit datang sendiri, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Bawa bocah berbaju hitam itu ke sini. Raja ini akan menginterogasinya sendiri. Kudengar, murid utama dari ketua Sekte King Yun juga ada di antara para tawanan ini. Raja ini jadi penasaran, sehebat apa orang itu. Cari mati kau. Oh, boleh juga kemampuanmu. Sayang sekali. Cepat sedikit kerjanya. Kakak seperguruan Zhang, kau masih bisa bertahan. Begitu formasi besar ini aktif, sekalian saja berikan anak-anak manusia ini sebagai camilan untuk anak-anak kita. Formasi besar darah jutaan jiwa. Setelah raja ini berhasil menembus tingkat kehampaan, aku akan memimpin pasukan iblis penakluk untuk menguasai wilayah timur. Dan membuat kalian semua menjadi mainan ras kami selamanya. Siluman jahanam, jangan harap rencanamu itu akan berhasil. Tetua kami pasti akan mencabik-cabik tubuhmu. Tetuamu itu, maksudmu manusia fana yang bahkan tidak punya energi spiritual sedikit pun itu. Sekarang dia pasti sudah kencing di celana karena ketakutan. Dan bersembunyi gemetaran di sudut penjara sana. Hahaha. Oh, begitu ya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Mau menaklukkan wilayah timur, hanya mengandalkan anjing kecil sepertimu. Kau, bagaimana kau bisa kabur dari sana? Kabur? Aku cuma merasa penjaranya terlalu pengap. Jadi aku keluar sebentar untuk mencari udara segar. Karena kau sudah tidak sabar ingin mati. Raja ini akan mengabulkannya. Bunuh dia. Ini di mana? Padahal tadi aku masih asyik berendam di kolam petir. Puncak serigala langit. Formasi besar darah jutaan jiwa. Astaga, pil spiritualku. Siluman tua cangking, kau telah membantai murid-murid terbaik kami, dan dengan sombongnya ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Perbuatanmu ini benar-benar telah memancing murka kehendak langit. Hari ini, kami bertindak atas nama kehendak langit. Dan kami pasti akan membinasakanmu di sini juga. 5 kultivator tahap transformasi dewa. Raja ini hanya ingin mencapai jalan keabadian. Kenapa kalian harus memburuku sampai tak bersisa? Dasar siluman, kau berani mencoba menggunakan ilmu sesat untuk mengorbankan sesama kultivator. Dan kau bahkan berkuat-kuat ingin menjadikan ras kami sebagai hewan ternak. Perbuatan keji semacam ini. Hama sepertimu harus segera dibasmi. Serang.
Dasar ras manusia yang licik dan rendah. Aku, sang raja, hanya ingin klan serigala langit itu tidak lagi ditindas oleh siapapun. Apa salahnya? Dasar makhluk berdosa, hari ini kami akan menegakkan keadilan langit. Jika begitu ceritanya, maka jangan harap ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kalian menginginkan nyawa raja ini, maka bayarlah dengan nyawa kalian. Gawat. Dia mau meledakkan inti silumannya. Bukan hanya inti silumannya, dia juga mau meledakkan urat bumi energi gelap di bawah segel serigala langit. Dia mau menyeret kita semua hancur bersamanya. Mati saja kalian semua bersamaku. Hanya perlawanan sia-sia dari binatang buas yang terpojok. Semuanya percuma, rekan-rekan kultivator sekalian. Bentuk formasi penyegel iblis 5 elemen untuk menekannya. Mau lari, segel. Ampuni aku bisa mengabdi padamu. Jangan hancurkan jiwaku. Luar biasa. Sungguh pertunjukan yang sangat luar biasa. 5 ahli tingkat transformasi dewa mengepung 1 orang tingkat jiwa baru lahir. Ya, ras dewa memang selalu selicik ini. Tingkat peleburan kehampaan, siapa dia? Orang ini berbahaya. Aku sudah bersembunyi di sini selama 100 tahun, hanya demi menunggu cangking menerobos ke tingkat peleburan kehampaan. Untuk menjadi pelayanku, Oh, ternyata ada seorang manusia biasa di sini. Menarik sekali. Hei, bocah, melihat diriku ini, kenapa kau tidak berlutut? Kau pikir kau ini siapa? Memangnya kau pantas membuatku berlutut? Cih, manusia biasa yang sombong. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya lahir di waktu yang salah? Yin Wusang, benar, kan? Dari keluarga Yin. Keturunan langsung generasi ke-72. Lahir pada tahun Jiazi, bulan Lingying, hari Fumu, tepat pada jam Hai lewat 3/4. Tempat kelahiranmu adalah kediaman leluhur keluarga Yin di kota Tiankang, benua tengah. Tepatnya di dalam kamar samping paviliun mendengar hujan. Bagaimana kau bisa tahu? Saat umurmu 5 tahun, kau diam-diam memakan sebutir pil api spiritual. Kau digantung di aula leluhur dan dipukuli selama 3 hari 3 malam. Kau terbalik selama setengah bulan. 2 di depanmu juga rontok karena ditendang. Sampai bicaramu masih agak mendesis hingga sekarang. Singkatnya, saat umurmu 12 tahun, kau bahkan belum berhenti menyusu. Setiap malam kau harus tidur sambil mengisap dot. Setelah ketahuan oleh ayahmu, kau dikurung di dalam gua angin hitam. Alhasil, kau ketakutan setengah mati sampai mengompol di dalam gua. Lalu melepas celanamu yang basah dan menaruhnya di atas kepalamu. Tutup mulutmu. Saat umurmu 15 tahun, kau diam-diam mengenal hati pada gadis suci dari istana Yaoyun. Kau menulis sepucuk surat cinta dan menyusup ke istana Yaoyun di tengah malam. Tapi kau malah salah masuk kamar, dan meletakkan surat cinta itu di kamar tetua ketiga istana Yaoyun. Kau pun jadi sorotan seluruh dunia kultivasi benua tengah, sebagai bahan tertawaan terbesar pada tahun itu. Hahaha.
Karena terus-menerus dihina, kau pun menjadi sisa gulungan ilmu iblis milik keluargamu. Kau kabur dari rumah dan terjerumus ke jalan sesat. Kau bersembunyi di wilayah timur, berencana menguasainya dan membangun sekte iblis demi mengumpulkan kekuatan iman dari ratusan juta makhluk hidup. Semua itu demi menerobos secara paksa ke tingkat penyatuan jiwa. Kau ingin kembali ke benua tengah, berdiri tegak di hadapan ayahmu dan di depan sepupu yang dulu selalu mempermalukanmu itu. Lalu beritahu mereka bahwa kau, Ibu Xiang, bukanlah seorang pecundang. Tebakanku benar, kan? Kau. Siapa kau sebenarnya? Aku ini hanyalah seorang manusia biasa yang kebetulan sedikit paham ilmu ramal. Senior, ampuni nyawaku. Junior ini benar-benar buta. Aku tak berani menyinggung Yang Mulia. Junior bersumpah tidak akan berani macam-macam lagi denganmu. Kau pikir aku akan mengampunimu? Hukum langit tidak akan membiarkanmu. Senior, Junior bersedia menyerahkan seluruh esensi jiwaku untuk menjadi budakmu. Asalkan Senior mau mengampuni nyawa kecilku ini. Junior melakukan semua ini hanya demi membuktikan diriku dan memulihkan harga diriku. Junior ini selalu diremehkan di dalam keluarga. Aku hanya ingin membuktikan kalau aku ini bukan sampah. Jadi kau tega mengorbankan nyawa orang tak berdosa sebagai batu loncatanmu. Junior sadar telah berbuat salah. Kultivasiku, mengingat perjalanan kultivasimu tidaklah mudah. Hari ini aku hanya melumpuhkan kultivasimu dan membiarkanmu tetap hidup. Nyala kembali ke benua tengah sana. Jika kau masih ingin membuktikan dirimu, buktikanlah lewat jalan yang lurus. Terima kasih, Senior, karena telah mengampuni nyawaku. Senior, mohon tunggu sebentar. Junior ini mengucapkan banyak terima kasih karena Senior telah menyelamatkan nyawaku. Kita sudah 2 kali bertemu. Bolehkah Junior mengetahui nama agung Senior? Sing Song, beritahu dia. Si tua Bangka Ren, dengarkan baik-baik. Sosok yang berdiri di hadapanmu ini adalah tetua dari sekte Qingyun kami. Leluhur pelindung yang sudah hidup sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Beliau adalah Junior dari benua tengah ini. Junior memberi hormat kepada leluhur pelindung. Mulai saat ini dan seterusnya, seluruh anggota sekte Pedang Langit bersedia tunduk dan patuh pada perintah Senior. Asalkan sekte Pedang Langit kalian mulai sekarang pandai menjaga sikap, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, dan berhenti melakukan perbuatan kotor menindas yang lemah dengan kekuasaan. Maka aku tentu tidak akan perhitungan dengan kalian. Baik, Junior akan selalu mengingat ajaran Senior. Tadi kita lihat, seorang pendekar sakti di tingkat sempurna Pelburan hamba. Kultivasinya lenyap hanya dengan satu jentikan jari. Kalau hal ini sampai tersebar keluar, makanya, jangan biarkan ini tersebar keluar. Siap. Luar biasa. Di dalam sarang ras siluman ini, ternyata tersembunyi pemandangan alam yang begitu indah. Jika dibandingkan dengan kawasan di bawah gunung, benar-benar sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Pemandangannya memang indah. Hanya saja, tergantung makhluk apa yang menempatinya. Maka tempat ini akan terkontaminasi oleh aura makhluk tersebut. Sekarang setelah para siluman jahat itu dilenyapkan, energi spiritual dari alam pegunungan ini perlahan akan murni kembali. Sobat tua, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Ayo berangkat, kita teruskan perjalanan ke arah barat. Mari kita saksikan keagungan alam wilayah Dongyu ini, dan melihat ada hal menarik apa lagi di luar sana. Baik, Senior, iya.